Nah, kok eh asing itu kan kelihatan masih jualan nih. Kita ngomongin sektor nih kok. Ada sesuatu yang cukup Ya. menarik di antara sektor-sektor yang bergerak merah kemarin. Sektor konsumer kok. Itu kalau kita perhatiin Hmm. kayak Unilever yang tidak ada yang expect mereka bisa terbang. Ini mereka terbang cukup tinggi loh kok, cukup kuat. Terus grup Indofood seperti ICBP dan INDF itu juga menguatnya menarik gitu loh kok. Jadi kelihatan kinclong gitu di antara teman-teman Ya. yang lain. Menurut Koko itu adalah impact kondisi global, apakah masih akan lanjut? Jangan sampai teman-teman nanti terpancing nih, ya kan? Oke. Baik. Saya perlu bedakan dulu ya, walaupun Unilever dengan grupnya Indofood itu sama-sama consumer, tetapi secara valuasi Unilever itu ya masih jauh lebih tinggi dibanding Indofood, grupnya Indofood, Betul. betul kan? Hmm. Nah, Hmm. jadi walaupun Unilever itu sudah longsor dari yang mungkin zaman dulunya 8.000, 9.000, sekarang sudah sisa 4.000 lebih gitu kan ya. Itu juga sebenarnya valuasi mereka tidak bisa dibilang murah, ya kan? Betul. Ya Hmm. mungkin ada orang yang menganggap mendekati fair value, ada yang masih bilang agak masih kemahalan. Tetapi yang kita nggak bisa bilang Unilever itu murah. Nah, kalau kita bandingin dengan ICBP atau INDF, performance mereka itu semenjak COVID dan sampai sekarang itu kan sebenarnya cukup ada penumbuhan, ya kan, pertumbuhan lah. Nah, sehingga teman-teman kalau bisa nanti lihat dividen yang bisa teman-teman potensi dapatkan di kedua saham ini itu lumayan besar, ya, Hmm. ICBP ataupun INDF. Kalau saya lihat seperti saham INDF ya, itu sebenarnya di harga sekarang adalah harga sideways di 5-6 tahun terakhir. Nah, jadi kalau misalkan nanti dalam waktu setengah tahun atau bahkan satu kuartal ke depan, si grup Indofood ini ya, INDF atau ICBP, bisa mempertahankan atau bahkan improving performance mereka, maka nanti dividen yang bisa didapatkan itu lumayan besar, dan itu akan menjadi sentimen untuk saham ini. Karena consumer itu ya sudah lama ibaratnya itu ditinggal karena banyak sentimen lain kan, Betul. seperti komoditas, seperti Betul. banking, bank digital dan macam-macam. Jadi membuat posisi atau komposisi retail di consumer itu tidak banyak, sehingga big player ini bisa mulai menggerakkan saham-saham yang bergerak di consumer ini, apalagi memang ada sentimen ya, tidak main asal naikin. Jadi kalau teman-teman yang suka consumer ya boleh coba perhatikan ICBP atau INDF. Di harga sekarang masih oke lah, tapi kalau memang mau tunggu koreksi mungkin lebih baik dapat diskon gitu ya dari harga Hmm. sekarang, karena hari ini memang ada terjadi kenaikan. Jadi kalau Hmm. teman-teman belinya yang tunggu ada diskon beberapa persen dari harga sekarang. Gitu. Baik, terima kasih kok. Jadi UNVR secara valuation memang kelihatan lebih mahal. Mungkin ini hip itu ya apa? Kita juga semua bertanya-tanya nih UNVR menuju 5.000 gitu kan. Tapi yang mungkin teman-teman lupakan adalah berapa dalam mereka waktu itu sempat diving ya kok ya. Berapa dalam dengan Betul. period yang cukup lama ya Yes, itu gitu. downtrendnya udah berbulan-bulan ya, dari 8.000 menjadi sisa 4 ribuan itu. Hampir setahun kali kok itu downtrend terus ya. Betul, Nah, ya betul nih. Jadi yang setelah consumer good, kira-kira sektor apa yang perlu diperhatikan kok? sebenarnya tidak banyak opsi kita dalam waktu dekat ini ya. Kenapa? Saya selalu masih melihat, mencari deh, lebih tepatnya saya mencari strength kita di Indonesia itu apa, dan sejauh ini masih tetap cold. Jadi buat apa kita kehilangan barang yang bagus demi mencari-cari sektor yang belum tentu jelas akan naik atau tidak. Karena coba kita lihat hari ini ada berita bahwa laporan keuangannya ITMG, coba teman-teman lihat itu labanya naik berapa banyak. Hmm. Jadi teman-teman yang kalau pegang ITMG dari awal tahun lalu ya, kita beli winter dari sebelumnya itu harga ITMG masih di bawah 20.000, dan sekarang itu tadi pagi sempat sentuh 30.000, ya kan. Hmm. Nah, Hmm. dengan harga yang, contoh deh teman-teman dapat yang nggak usah sampai di bawah 20.000, dengan 22.000 aja, itu dividen yang nanti dia bagikan dengan laba yang sekarang itu akan besar sekali teman-teman. Nggak usah ngapa-ngapain juga dividennya udah super besar. Nah, ITMG ini kan Fix saham lagi ya. yang ibaratnya mahal sekali ya per lembarnya. Jadi teman-teman dananya agak besar pun nggak masalah di ITMG. Karena tidak banyak big retail bisa trading di saham ITMG ini, karena per Hmm. lembarnya itu sangat mahal. Jadi selain ITMG, kita lihat batu bara lainnya ya banyak kok PTBA. performance-nya. Ya PTBA, DRO, Hmm. BSSR, ya macam-macam ini rata-rata juga sahamnya memang membukukan kinerja yang sangat luar biasa.
Jadi kalau teman-teman nggak mendapatkan capital gain, anggaplah sahamnya cuma sideways, tapi dividennya aja sudah berapa, ya kan? Sehingga teman-teman, kalau saya perhatikan, apalagi ya nanti di saat Cina kan sekarang lagi lockdown dan masih ya kita bisa bilang belum function secara optimal lah karena sempat lockdown dan lain-lain. Nanti kalau misalkan semuanya sudah kembali normal, mereka mulai kembali aktif dan itu bertahan sampai nanti winter lagi. Winter kan permintaan call kembali banyak lagi. Sekarang kan Pasti mungkin banyak, karena betul. summer ya permintaan call bukan tidak setinggi itu. Nanti kalau winter dan ekonomi kembali optimal, itu permintaan call akan banyak lagi. Dan sekarang aja harga call berapa? Ini orang mungkin sudah sampai lupa bahwa call itu tidak wajar di atas 100 untuk jangka periode lama. Tapi sekarang orang mungkin lihat 300 itu seperti kayak, oh tinggi gitu. Padahal 300 absurd sekali ya harga call Luar ya. Itu biasa, betul. tidak Crazy, normal ya. Ya, crazy. bayangin sultan-sultan yang punya saham seperti Bayen itu, wah itu uangnya udah cetak berapa banyak ya. Bayen Resource itu Ini kan ya yang paling market leader gitu. ini lebih crazy dari tahun 2008 loh. Betul, iya 300 Saya mana ada masih harga 300. saya masih ingat waktu saya zaman masih di bank itu 2008 ya, lagi zaman wah, sultan batubara itu kipas-kipasnya udah pakai dolar kan ya. Sekarang itu Betul. iya Ini nggak iya tahu iya. pakai apa. Nah, makanya itu kenapa saya juga ingatin teman-teman bahwa nanti setelah call selesai, uang ini akan ada ekses. Ada banyak sekali orang-orang yang bisnismen ini yang excessive money dari batu bara ini. Karena ini kan beberapa tahun sekali ya, super cycle ini mungkin 10 tahun sekali, bukan yang setiap tahun harga call bisa seheboh ini. Nah, excess money ini saya rasa Lari mereka kemana? tidak akan cuma deposito doang, karena ya sayang ya, apalagi mereka orang-orang pembisnis pasti kepingin mendapatkan Invest. return yang cukup besar, mereka Betul, invest. betul, Nah kalau betul. nggak invest ke saham, mereka invest kemana? Ya properti, udah pasti. Uang sebanyak itu, coba lihat laporan keuangan semua yang batu bara ya, dari yang Hmm, high end sampai ke low end itu semuanya naik. Nah ini hmm, bisnismen semua yang ini yang baru IPO, coba perusahaan-perusahaan yang non IPO yang kita nggak tahu itu ya, mereka cetak hmm, uang hmm. seperti apa. Rata-rata uangnya ngapain? Ya nggak mungkin mereka cuma tabung di deposito, apalagi dalam bentuk tabungan. Pasti mereka invest entah ke properti dan lain-lain. Nah itu kenapa Betul. saya bilang properti nanti kalau sudah mulai uang ini dari yang komoditas masuk ke properti, itu saham-saham Hmm, properti akan berterbangan semua. Ini Cuma sangat kita nggak menarik tahu nih. kapan. Betul, Ya, betul, sangat menarik karena kok Albert mention about this berkali-kali. Saya udah dengar sekitar 3-6 bulan nih kok. Cuman kita lihat saham properti itu masih belum mau bergerak, masih males lah kalau kita bisa betul. bicara ya kok ya. Tapi ini menarik kok Albert karena saya mencoba memasukkan unsur global ke sini ya. Kalau kita perhatikan Amerika itu harga rumah, harga propertinya itu udah skyrocketing. Jadi Yes. anak muda atau second generation yang mau beli rumah itu sekarang udah almost impossible kok. Bukan lagi karena harga rumahnya mahal, mortgage rate-nya juga double. Ya, Betul. jadi untuk 15 tahun mortgage rate itu saya dengar udah naik sekitar 2%-an kok. Dari yang tadinya cuma 3, sekarang ke 5 gitu ya. Dan Yes. harga rumahnya juga wow, luar biasa. People cannot afford to buy houses. Cannot Nah, afford, betul. Nah, pertanyaan saya kok dengan harga komoditas yang naik terus ini kan sebenarnya impact-nya bukan hanya sultan-sultan di negara Asia dong kok ya, walaupun mostly di Asia ya. Tapi Ya. pandangan saya, nggak tahu, correct me if I'm wrong kok, mereka juga pasti akan invest properti di luar negeri, ya kan? Makanya Ada apakah itu yang menyebabkan properti di Indonesia itu masih belum bergerak sekarang ini kok kalau saya perhatikan? Oh, oke. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Tapi kedua, menurut saya, dana-dana ini mereka masih diputar di sektor coal. Karena mereka masih bisa melihat peluang kan. Kalau mereka improving capacity of production mereka di saat coal setinggi ini, mereka akan semakin besar lagi keuntungan yang mereka dapatkan. Sayang dong dengan harga coal sekarang 300, mereka tidak increase production. Sehingga mereka tidak invest keluar dulu. Mereka reinvest kembali ke coal-nya ini. Makanya uangnya nggak kemana-mana. Itu yang menurut saya kenapa coal sampai sekarang tidak terjadi koreksi. Biasa kan saham wajarnya itu setelah rally tinggi, sekali jeblok kan cepat banget, langsung turun cepat sekali ya, karena naiknya nggak wajar. Nah, tetapi situasi di coal sekarang, mereka habis naik banyak, turunnya tuh sedikit. Ya, lalu bisa nanti nggak lama naik lagi. Nah, ini membuat
saya melihat bahwa dananya itu diputar kembali, di reinvest kembali di coal untuk melihat bahwa peluang harga coal masih akan lama nih mahalnya. Jadi kenapa kita pusing-pusing ke sektor lain, kita cetak uang sebanyak-banyaknya aja di dalam coal. Nanti kalau memang sudah ada tren mau turun, ya ibaratnya sudah selesai lah masalah krisis energi ini, baru mereka akan keluar semua uangnya dari sektor coal ini. Itu pandangan saya. Make sense. Dan itu nggak bakal terjadi sampai at least end of the year ya kok ya. Winter is coming. Bisa sampai the next winter, betul. Yes, make sense kok. Benar. Oke, jadi itu input tips buat teman-teman sobat elit sekalian. Ko Albert tadi sudah mention perhatikan saham coal yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan harga komoditasnya sendiri ini masih lagging banget ya kok ya. Masih sangat lagging dan kalau mereka terkoreksi pun juga tidak akan terkoreksi jauh-jauh. Dan ingat jangan lupa tentang dividen mereka yang sudah fix dan sudah pasti besar dalam hal persentase. Selanjutnya kok tadi Koko mention about sektor yang kalau naik pas lagi jatuh itu sakitnya di sini gitu ya kok ya. Kita ambil contoh bank-bank digital nih kok. Banyak pertanyaan dari teman-teman. BBYB, BBTN, Bank Arto ya, Arto. Waduh, the almighty king. Sekarang sudah jebloknya berhari-hari nih kok. Nah, bagaimana nih dengan situasi BI katanya, kita dengar gosip mereka akan menaikkan suku bunga. Apakah memang itu otomatis akan ngeboost saham-saham bank? Kok saya rada pesimis ya kok ya, dalam hal kenaikan suku bunga akan menaikkan harga bank. Oke, jadi begini, ini sebenarnya kita harus melihat the whole picture ya. Orang yang memandang bahwa kenaikan suku bunga akan menaikin sentimen bank, itu make sense kenapa? Karena dengan kita menaikkan suku bunga, berarti kan kemungkinan nanti ya mereka meminjam uang dapat spreadnya akan lebih tinggi. Karena kan mereka pinjamin kan, ya bank kan deposito dan juga meminjamkan uang. Nah itu yang akan memboost performance-nya mereka. Nah tetapi kalau di satu sisi lainnya, kita harus ingat bahwa pada saat BI naikin suku bunga deposito, contoh ya, dari misalkan saya baca berita katanya ada wacana sekali mau naik 75 basis point, itu kan tinggi sekali. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ya misalnya nggak dalam sekali naik lah ya, mungkin dalam kurun waktu setengah tahun. Nah, tapi kalau misalkan nanti dalam Desember itu sudah naik 75 basis point, orang yang tadi awalnya mau masukin mungkin invest ke saham perbankan gitu, mereka akan ada pemikir kenapa saya nggak deposito aja di dalam bank? Karena aman, ya kan? Betul. Nah, jadi di satu sisi memang performance bank akan bisa tinggi, tapi di sisi lain investor juga akan tergiur untuk masukin ke deposito, bukan masuk ke dalam saham. Jadi ada mix sentiment. Ini kita harus melihat lagi, pasar ini akan lebih cenderung kemana. Nah ini masih banyak yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak bisa serta-merta kita bilang, oke, kenaikan suku bunga itu pasti bank semua sama akan naik. Belum tentu. Ya, karena di satu sisi itu yang saya bilang, hati-hati kalau deposito tinggi, nanti orang yang awalnya mau invest di saham mungkin investnya ke deposito karena bunganya mumpung tinggi, ya kan? Cari aman dulu. Yes. Very good point kok. Terutama saya mau menambahkan lagi inputan kok Albert, terutama untuk bank-bank digital ya kok ya, yang masih burning money, yang performance-nya juga masih kurang bagus gitu kan. Dengan dinaikannya suku bunga, mungkin malah aliran dana masuk ke bank-bank yang lebih stabil gitu kan ya. Kasarnya ya kok ya, dan masuk ke bond or government bond is also at a discount price right now, ya kan? Yes, government bond menjadi salah satu opsi, ya. Betul, good point kok. Jadi ya berhati-hati teman-teman yang mau mencoba masuk ke bank digital terutama ya, boleh berpikir 2 kali lah. Mungkin ini bukan momen yang tepat yet, gitu ya, Pak Albert ya. Jadi kalau saya rasa bank digital itu ya resiko itu memang sangat tinggi dan mungkin teman-teman kalau yang suka main bank digital lebih baik scalping. Jadi kalau scalping kan berarti cut loss-nya tuh dijaga ya, sekali longsor ya jangan sampai kebablasan. Kalau mau ibaratnya invest bank, mungkin ada nih teman-teman yang di sini kepingin invest di bank digital karena percaya bahwa bank digital is the future gitu ya. Pastilah ke depan semua orang bank digital gitu kan. Itu mungkin time period bakal sangat lama ya. Jadi teman-teman nggak ada salah kalau memang mau, tapi itu jangan berharap setengah tahun mau dapat profit, itu agak sulit. Laporan keuangan aja sekarang agak berantakan gitu kan ya. Tapi kalau mungkin mengharapnya 3 tahun sampai 5 tahun lagi bisa profit, bisa saja. Mungkin situasi saat itu sudah ya taper udah selesai segala macam, orang udah kembali
normal gitu, ya bank digital dinaikin lagi bisa-bisa saja. Kira-kira Hmm. begitu. Jadi harus tahu time frame-nya ya. Jangan mengharapkan cepat-cepat tapi milih sektor-sektor yang dalam waktu dekat ini ada tekanan. Nah, oke, kita ngomongin tentang sektor lain nih kok. Tentang sektor tadi ada yang Boleh. bertanya infrastruktur. Waduh, itu terlena juga udah cukup lama tuh kok. Ada yang bertanya tentang Oke. infrastruktur. Infrastruktur itu konstruksi ya berarti ya? Ya, betul, konstruksi. Ya. Kalau menurut saya konstruksi ini hanya akan bahkan mungkin lah ya, bukan kemungkinan untuk terjadi pergerakan yang signifikan itu pada saat pembangunan ibu kota IKN ini ya. Kalau itu sudah start, kayak mulai berita munculkan, oh pembangunan sudah mulai berjalan dan seterusnya, itu barulah konstruksi ini akan mulai bergerak. Kalau selama itu tidak ada progres dan segala macam, tidak ada pembangunan dan segala macam, menurut saya konstruksi akan stuck di sini. Sampai di sini belum akan ada pergerakan yang signifikan, karena Indonesia sekarang kita masih sangat banyak strength yang sektor-sektor yang kita kuat, dan konstruksi itu ya kita bisa tahu performance konstruksi Indonesia. Coba lihat teman-teman LK rata-rata yang konstruksi itu kan berdarah-darah ya kan. Betul, jadi atas dasar apa sahamnya mau naik? Sentimen nggak ada, performance tidak ada, dividen tidak ada, ya betul. mending saham yang lain. Betul, betul. Good point kok. Oke, jadi teman-teman jangan nafsu dulu ya. Maksudnya kita tahu waskita dan lain sebagainya itu sangat-sangat amat murah, tapi kan we never know the bottom gitu ya kok ya. Tunggu the right moment. Oke. Yes. Nah, terus CPO kok. Itu CPO ini cukup menarik ya. CPO ini juga sebenarnya adalah komoditas yang harganya naik terus. Tapi kemarin sempat dicegat sama pemerintah tidak boleh ekspor. Jadi sempat ada koreksi yang cukup dalam tuh kalau menurut saya ya kok ya. Itu ALI udah sampai di bawah 12.000. Terus LSIP-nya juga nyungsep. Nah, larangan ekspor CPO itu kira-kira sampai kapan efeknya kok? Dan kedepannya apakah terus akan dibendung seperti itu? Karena ekspor itu kan sebenarnya tidak terlalu impact mereka punya laporan keuangan ya, fundamental mereka gitu. Betul nggak kok? Ya, jadi begini, kalau menurut saya ya, larangan ekspor ini tidak akan terlalu lama, tidak akan berkepanjangan lah. Dan yang sebenarnya ya, kalau kita lihat juga pada saat terjadi sentimen larangan ekspor, itu kan langsung ARB, hampir semua CPO itu kan ARB. Tetapi kalau kita perhatikan secara detail, itu ARB betul-betul, tetapi mendadak langsung ada rebound, padahal tidak ada informasi baru, ya kan, BEN masih tetap sampai sekarang. Cuma kenapa big money ini mendadak bisa langsung kembali masuk ke dalam sektor CPO dan bergeraknya secara serempak, ya kan? Kalau sekali naik, bukan misalkan, kalau contoh cuma saham-saham gorengan yang CPO naik, mungkin itu cuma saham gorengan. Tapi kalau semuanya secara kompak naik, berarti ada big money yang masuk ke dalam sektor CPO ini, ya kan? Dan anehnya juga, asing itu masih cukup optimis terhadap CPO walaupun dilarang BEN. Nah, berarti teman-teman masih bisa melihat bahwa CPO ini memang ada potensi. Kalau teman-teman juga lihat harga sekarang CPO itu masih di ujung langit ya, itu masih tinggi banget lah ibaratnya. Jadi orang mungkin lupa kalau harga CPO yang sekarang ini itu very very expensive. Nah, nanti ada kemungkinan ya, ini juga hanya possibility, bahwa pada saat berita tentang larangan ban ekspor ini dicabut ya, kembali lagi, itu mungkin sahamnya bisa ada potensi untuk lanjut rally ke atas. Itu kalau pandangan saya. Kenapa? Pertama, karena dividen untuk terhadap saham CPO ini ada kemungkinan sih bisa cukup oke ya, lumayan menarik dalam situasi yang agak market yang seperti ini. Dividen di sektor CPO itu masih oke. Contoh ALI, ya itu nanti dividennya masih lumayan dengan harga sekarang. Nah, LSIP sih masih oke lah, kalau di bawah 1.350 itu juga masih oke. Tapi ya ingat, jangan FOMO teman-teman langsung borong saham CPO ya. Ini cuma memberikan sebuah pandangan bahwa CPO itu ya neutral lah. Jelek tidak, bagus banget juga ya, tidak terlalu optimis begitu. Neutral kalau menurut pandangan saya untuk CPO. Saya lebih pro ke coal sih kok, to be honest with you. Karena dividen yield-nya jauh lebih tinggi ya. Yes, dan lebih jelas. Kan performance-nya juga langsung significantly increase. Betul. What happened with nickel kok? Kok tiba-tiba electric vehicle kalem nih, Elon Musk
pindah ke Twitter Ya. jadi kalem semua. Ini kayak ibaratnya kembali zaman dulu ya, Elon Musk yang mau Ah, bangun baterai listrik itu arah terus, tiba-tiba batal ARB ah, terus. iya, Ya, jadi begini, seperti yang saya bilang, nikel ini sangat gampang bikin FOMO di dunia retail. Sehingga sangat. saham yang berhubungan dengan nikel, saya pribadi merasa bahwa banyak banget retail yang main di saham-saham ini. Sehingga sentimen sekali bagus, sahamnya langsung naik. Sekali sentimen jelek, sahamnya langsung ambruk. Tuh. Pada saat sekarang, tidak ada sentimen yang sedang aktif lagi ya di seputar nikel. Dan Hmm. kita lihat dalam market yang seperti ini juga mungkin big money belum terlalu trading di sektor nikel. Sehingga kalau saya lihat masih wait and see dulu sih di sektor Hmm. nikel, tidak perlu tambah dulu, tapi tidak perlu terburu-buru untuk buang bagi teman-teman. Mungkin ada average contoh seperti Antam yang Antam, di harganya bagus gitu ya, itu jangan terburu-buru tahan aja untuk dulu ya. Iya, ya, karena belum ada sesuatu yang berubah sekarang ya, cuma nggak ada sentimen betul, aja, belum ada berita, belum ada betul, kelanjutan progres apa. Tapi betul. harga nikel kan ya masih cukup bagus lah untuk so Hmm. far ya dengan harga Hmm. sekarang nikel. Harga nikel bagus dan memang future-nya it's inevitable ya kok ya, untuk green power Yes. itu it's inevitable lah kasarnya Ya, ya. ya kita bisa lihat tren seluruh dunia itu ke electric vehicle kan. Bahkan di Betul, Amerika sekarang berlomba-lomba siapa yang bikin electric vehicle lebih bagus, lebih banyak dan lebih bisa betul. komersial. Nah, Indonesia ini Mm-mm. kita masih baru permulaan. Ya, orang baru mau Betul, mulai. Jadi kesempatan kita itu masih sangat besar sih. Jadi kalau benar. saya rasa orang yang invest di sektor nikel, biasa mereka sudah yakin kayak 5 tahun ke depan pada saat nanti mungkin electric vehicle Panjang. sudah mulai komersil ya, udah banyak yang Mm-mm. pakai, yaitu revenue semua akan naik sih. Apalagi Makanya ya, tadi Ko Albert, kita kalau Ko Albert, eh, makanya tadi Ko Albert bilang tahan untuk yang punya barang murah gitu ya kok ya, untuk jangka yes, panjang. betul, Oke, benar. oke, make sense kok, make sense. Nah, ngomong-ngomong tentang electric vehicle, kita nyambung ke minyak nih kok. Minyak bumi itu kan cukup fluktuatif ya. Jadi kemarin sempat Ya, naik, 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 tiba-tiba jeblok nih kemarin, exactly kemarin itu harganya turun berapa persen cukup tinggi. Nah, itu kan jadi membuat kita bingung ya kok ya. Maksudnya memang betul at one point inflation itu naik terus. Salah satu pemicu inflasi adalah harga bensin terutama ya kan. ya, Tapi dengan benar. adanya ketidakpastian minyak bumi harganya itu juga pasti akan ada volatility ya kok ya. Jadi kok Mm-mm. saya cukup optimis nih. Maksudnya inflasi Amerika mungkin bisa kekontrol atau ini hanya eh, sementara aja Ini fenomena lagi seperti membicarakan harga minyaknya atau ada saham-saham yang berhubungan dengan situasi minyak nih, Ci? harga minyak dulu. Nanti habis gitu baru kita sentuh saham-saham yang Oh, berbau minyak. oke. Nah, Ya, kalau saya pribadi melihat faktor yang menggerakkan harga minyak ini terlalu banyak ya, sehingga untuk kita menganalisa secara spesifik apa susah yang ya. menyebabkan harga minyak naik dan turun itu sangat sulit. Contoh kayak Hmm. misalkan situasi yang sama, tapi kalau nggak ada perang mungkin harga minyak berbeda. Tapi sekarang karena Hmm. ada ketegangan perang yang nggak tahu kapan selesai-selesainya, ya kan ini juga Betul. memberikan faktor yang mendongkrak harga minyak. Sehingga sewaktu saya melihat korelasi beberapa situasi dengan harga minyak, terlalu banyak yang memberi dampak lah harga minyak. Jadi saya pribadi lebih seperti ini. Naik turun itu sekarang saya tidak perlu terlalu pusingkan dengan harga minyak selama kalau minyak itu di atas harga 90 berarti minyak masih mahal. Ya, kalau di atas per barrel itu Oke. 90 ke atas berarti ini Itu minyak masih masih mahal. mahal. Jadi Hmm. tinggi lah, masih tinggi. Jadi kalau teman-teman ada mau apa ya beli saham-saham minyak dan segala macam selama harganya di atas 90 yaitu Masih boleh. masih oke lah, masih potensi. Tapi Hmm. kalau minyak nanti Hmm. sudah ke bawah di harga 80 atau 70, nah ini berarti minyak sudah mulai downtrend Hmm. harganya. Saham apa kok yang kira-kira kok Albert mau rekomen ke Sobat Elit malam ini? Saham-saham yang berbau Um, minyak yang ada potensi. Sebenarnya kalau minyak itu nggak banyak ya pilihan di Indo, hanya ada Hmm. Elsa dan Metsi. Tapi kalau Elsa pun itu bukan fokus produksi minyak ya, mereka kan lebih kayak dia Trading. punya, ya Trading dia. betul. Jadi Heeh. Betul. lebih banyak Medco. hanya Medco. Sebenarnya dia cuma Medco. Kalau teman-teman yang suka Betul. banget obses dengan minyak, Medco itu salah satu opsinya. Kalau saya Hmm. lihat tahun 2020 performance mereka kan rugi terus ya. Tapi setelah kenaikan harga minyak, mereka punya performance sudah mulai ya perbaikan secara Membaik. signifikan. Tetapi tidak bisa dibilang lagi profitable yang besar-besaran belum. Nah ini dengan Agree. minyak yang harganya sekarang 90 ke atas 100 lebih, ya teman-teman nanti perhatikanlah bagaimana Medco bisa mengutilisasi harga minyak yang setinggi ini. Gitu. Hmm. Oke, oke, good point. Baik. Ya.
Ini nggak tahu ada pertanyaan lagi. So far belum ada. Oke, mungkin kita mau wrap up secara summary. Kalau untuk saran Ko Albert, saat ini situasi masih memang belum terlalu kondusif ya kok, masih uncertain kalau kita bilang dengan adanya perang, ya kan, perangnya juga nggak jelas mau kemana, ya kan. Terus harga komoditas yang terus naik dan inflation yang, kapan ya hasil inflation keluar ya kok ya? Tanggal 11 ya, ya untuk CPI report. Oh, sebentar lagi, ya sebentar lagi Ya, nih ya, sebentar kita lagi, harus. ya. Jadi ekspektasinya Amerika tetap di angka 8,5 atau? Nah ini yang saya juga pengen lihat nih nanti pada saat laporan keluar di berapa persen. Saya nggak pernah bisa tebak nih inflasi bagaimana, karena inflasi Amerika memang out of control ya. Mereka sekarang juga lagi mencoba mengontrol situasi inflasi ini yang Coba terus-terusan naik. tebak-tebakan kok. Ekspektasi you di atas Ya, 8 masih? Atau turun di bawah pasti ya. 8? Nggak mungkin Akan kayaknya. Masih 8 ya. nggak Tapi mungkin apakah mendadak. akan Yes, lebih masih tinggi? akan. Apakah akan lebih tinggi dari Maret? Harapan saya mungkin naiknya cuma 0,1 atau 0,2 ya. Itu expect, I see. hopefully lah. Tapi kalau lebih I dari see. itu, wah ini berbahaya sih. Karena nanti kena dampaknya ya di taper ini. Nanti mereka sekali naikin agresif lagi nih kalau kenaikannya I see. lebih tinggi dari 0,1 atau 0,2. Oke. Saya lupa kok. Tadi ada beberapa yang nanya tentang saham teknologi. Oh Teknologi tuh ya, silakan. Nasdaq Amerika kan lagi hancur-hancuran tuh. Dan kayaknya kita Yes. semua ikut tuh impact-nya tuh kok ya. Goto kemarin, tadi udah ARB, udah keberapa kalinya. Buka juga yang kita pikir ada harapan, sempat naik ke 370, sekarang nyungsep lagi kok, udah mau ke 300. Terus ada yang nanya saham WIRG, WIRG. Gimana Oke. view-nya Ko Albert seperti apa? Oke, saya jawabin satu-satu deh ya. Yang pertama dari Ya, WIRD. Teman-teman yang mau beli WIRD, pas waktu mau beli nih, coba lihat dulu PBV perusahaan ini. Nah, baru aduh. teman-teman habis lihat PBV ini, baru kepikir lagi nih mau beli atau tidak. Karena Uh, sebelum kita beli sebuah saham, kita harus become a rational investor gitu ya. Jangan kita yes. beli sesuatu yang harganya super murah, tapi dengan harga yang nggak masuk akal. Ya, itu kan teman-teman analisa dulu. Jangan cuma lihat harga sudah turun 20%, turun 30%, jadi udah murah kita beli. Nah, itu murah berdasarkan apa? Ya, tidak bisa Betul. semata-mata kita lihat koreksi sedemikian. Karena ingat juga, WIRD itu sudah naik berapa persen dari IPO. Ya, itu teman-teman harus Betul. rational dulu sebelum terjebak dengan euforia di sebuah saham. Nah, oke. Lalu teman-teman bisa lihat ya, kalau Goto sama Goto sama Buka. Ya, mereka kan berlomba-lomba ARB ya sekarang ya. Dan memang ini sudah expected. Ya, saya juga ada sempat bikin analisa gitu tentang bagaimana di US saham Grab aja sudah minus 70% lebih. Ya, itu Grab itu kan brandnya juga national ya di mana-mana, dan itu mereka bisa longsor sampai 70% lebih semenjak IPO. Nah, sekarang kalau kita bandingin dengan Goto deh yang baru IPO, ini belum sampai 70%, dia minus ya masih Belum. OTW 50%, dan saya rasa ada kemungkinan bisa minus sampai 70% juga dari harga IPO. Nah, jadi teman-teman yang kalau mau belanja saham Goto contohnya, itu tunggu di bawah 200 lah, baru aman ya, di bawah 200, di bawah. Jadi di kisaran 180, 150. Nah, itu kalau mau simpan buat jangka super panjang dan percaya dengan Goto, baru boleh beli. Kalau di harga sekarang ya masih ada potential loss lah. Dia akan masih bisa turun ke bawah. Karena tadi aja pas di ARB kan mereka sempat rebound. Itu lalu langsung dibuang semua barangnya, lalu nyangkut di Betul. ARB lagi, lot-lot yang jumbo ini. Jadi tekanan jualnya masih sangat besar sih. Gitu. Good point, good Ya, point. Oke, kalau jangan untuk buru-buru buka ya. nih, ya, kalau untuk buka ya mungkin teman-teman, saya juga nggak tahu ke depannya rencana buka seperti apa. Saya pribadi belum research lagi ya. Apakah nanti buka akan menggunakan cashnya untuk apa gitu. Tapi buka ini ada hidden, apa saya bisa bilang ya, ada sesuatu dana yang mereka bisa gunakan karena dana IPO mereka masih sangat besar yang belum dipakai semua. Ya kan teman-teman tahu ya, mereka dana dari the cash-nya ya mereka ini That's cukup right. banyak. That's Kita right. nggak tahu mereka That's right. mau ekspansi kemana. Apakah mereka akan Betul. jadi investment company, jadi akuisisi ini itu, atau mereka mau gunakan ini sebagai apa? Nah, ini yang kita nggak tahu. Kalau mereka bisa gunakan uang mereka dengan baik, saya rasa akan ada turnover story sih di buka ini. Ada Yes. Tapi opportunity kalau mereka ya. tidak tahu harus gunakan uang ini, malah taruh di depo lama-lama atau segala macam, nah ini bisa membuat mereka keep bleeding sih. Sure.
Kok ini ada yang nanya komoditi ketinggalan nih kok. Grupnya Adaro juga ADMR. Kebetulan saya juga perhatikan pergerakan mereka tuh cukup menarik ya kok ya. Walaupun sudah berlipat-lipat dari sejak mereka IPO. Tapi kok Albert Ya. sempat nggak mengorek-ngorek tentang mereka punya fundamental? Oh, untuk fundamental ADMR saya sudah nggak pelajari lagi karena pada saat Ya. mereka ke harga tertentu udah exit ya sudah, karena harganya sudah terlalu mahal ya. Ibaratnya Terlalu juga mahal ya. kenapa bisa sampai setinggi ini pun ya saya tidak tahu. Tapi Nobody knows. banyak retail ya suka aja dengan saham ini dan naik terus kan. Nah, di saat bersama ADMR ini kan saham coal. Masih banyak kan saham-saham coal yang masih murah, yang masih belum naik dan Exactly. dividennya tinggi. Nah, saya Bagus, pilih yang itu. betul. Ya. Kalau Good teman-teman point, kok. memang dananya yang masih tidak terlalu besar dan kepingin trading di ADMR boleh ya, karena volatility tinggi. Biasa scalper kan suka yang naik turunnya cepat. Tapi kalau teman-teman dananya udah besar sekali mau main di ADMR itu resikonya terlalu besar. Mending cari yang aman, bisa dapat dividen dan seterusnya. Jadi pilihlah sampul lain gitu. Oke. Saya senang banget nih Mas style Albert, very safe yet nggak against volatility gitu. That's very good kok. Ya. By the Ya, way, kita harus main terakhir. aman-aman. Terakhir nih kok, ada yang nanya tentang saham yang pernah dibahas sama Ko Albert yang saya juga cukup admire. Metrodata, MTDL. Oh iya. Nah, itu kan juga sempat terkoreksi nih kok. Harganya kayaknya udah di bawah 7.000 terakhir saya lihat. 700. 700. Ya. Begini, MTDL teman-teman kalau yang sudah beli sebelum stock split itu ya, itu nggak usah dijual dan saya belum melihat ada alasan untuk MTDL dijual. Karena kenapa? MTDL salah satu perusahaan yang kena COVID pun tidak masalah. Jadi ibaratnya saat semua sektor lagi krisis dan banyak yang bangkrut, MTDL itu Mereka malah terus jalan. fine-fine aja. Iya kan? Dan sekali COVID selesai langsung growth mereka itu naiknya cepat banget. Berarti perusahaan ini pertama-tama anti krisis lah ibaratnya ya. Bahkan COVID yang parah pun menyerang satu dunia, MTDL santai-santai aja. Nah, lalu mereka ini kan bergerak di software dan hardware. Dan di mana kalau teman-teman suka dengan prospek digital ke depannya, itu MTDL ini ya the father of technology. Saya suka kayak gitu. Dia itu yang ngurusin semua. Mau ada hardware ada, mau software ada. Mereka kalau nanti udah mematangkan database atau data center mereka ya, berarti MTDL has nothing to lose. Jadi Indonesia kalau maju ke digitalisasi, MTDL itu yang juga akan mendapatkan profit paling banyak. Karena mereka ibaratnya ya market leader-nya lah untuk dari sisi teknologi. Jadi belum ada alasan sih buat teman-teman tidak mempunyai saham seperti ini, karena opsinya nggak banyak. Yang seperti MTDL digital, valuasinya masih make sense, dan growth-nya terus-menerus. Ya kan? Mana ada lagi saham seperti itu di IHSG. Jadi ya, MTDL is a good choice. Harga berapa kok? Boleh kita masuk MTDL bagi yang belum memiliki kalau MTDL pastinya. Iya. Kalau yang sama sekali belum punya sih ya jangan sampai FOMO ya, di bawah 600 lah baru mulai nabung. Ya kan, karena MTDL lihat aja grafiknya. Ya karena harga MTDL naiknya udah banyak banget. Ya kan, jadi teman-teman jangan sampai FOMO lalu wah ini saya nggak punya nih, yang lain semua udah beli, lalu teman-teman HK sekarang, nanti pas turun udah nggak ada dana buat average kan saya. Jadi teman-teman kalau nggak dapat ya nggak masalah pilih saham lain, tapi kalau pas dapat diskon di bawah 600 MTDL ya mulailah nyicil saham ini. Oke, good point kok. Ada lagi yang tanya tentang saham BRMS. Ini BRMS juga saham yang cukup menarik kalau saya perhatikan ya kok ya. Maksudnya sempat menjadi hot topic lah di beberapa komunitas juga. Dan saya perhatikan mereka juga cukup kuat ya. Maksudnya dipertahankan oleh para bandar gitu, kayaknya cukup kuat, nggak dibiarkan dibanting gitu loh kok. Gimana view Koko tentang BRMS? Ini kan saham emas ya, kalau nggak salah ya? Ya, jadi begini, sentimen BRMS kan juga bergerak tergantung sentimen emas ya. Pada saat emas ingin waktu itu ada potensi mau naik terus, maka sahamnya dapat sentimen positif. Nah, ini ada sedikit khawatiran sih di sudut saya. Kenapa? Kalau misalkan USD menguat terus, biasanya ya kalau secara historik USD menguat, emas melemah. Ya kan, karena mereka pindah dari gold, mereka balik ke USD semua. Nah, jadi ini yang membuat saya khawatir kalau nanti teman-teman beli di harga sekarang, lalu sentimen emas mulai turun, ingat BRMS itu saham gocap. Ini saham yang dari bawah tiba-tiba rally sampai 200. Jadi kalau teman-teman bilang saham ini, ya, jangan sampai lupa bahwa investor yang beli di bawah 100 itu banyak sekali. Mereka udah con 100% lebih dengan dana MM-an. Jadi kapan mereka tiba-tiba mau profit taking, ya langsung sahamnya bisa terjun bebas gitu.
Hmm. Ya, Oke, jadi ya oke. sentimen terhadap ini harus kita pantau terus dengan USD sih. USD sudah menguat cukup banyak ke berbagai negara ya, bisa dibilang global lah. Cuma memang terhadap IDR masih agak lagging nih. Nanti kalau USD Betul. udah naik terhadap IDR, nah ini gold ini hati-hati juga. Kita memang Hmm. biasa USD naik, gold itu bisa tertekan. Hmm. Oke, oke. Ada yang tanya ASA. Wah, ASA udah lama sekali nih off the radar nih kok. Kok Albert pernah bahas tentang ASA kalau nggak salah. ASA ya, untuk sekarang ASA mungkin wait and see ya. Kita Wait and see. ingat, kita kembali lagi IHSG sekarang dan secara global indeks memang lagi tidak kondusif. Jadi jangan main asal belanja saham yang misal belum naik atau belum bergerak atau kenapa. Kita lebih banyak wait and see dulu sampai benar-benar yakin bahwa taper ini sudah makan slow down, asing juga tidak agresif keluar ya. Kalau teman-teman lihat asing bisa begitu cepat keluar dari IHSG, ini mengerikan sekali. Nanti Ya. takutnya tiba-tiba akan ada panic selling kalau asing lanjut exit ya. Hmm. Intinya pesan saya cuma satu, teman-teman, kalau di situasi taper, ini gampang banget karena kita sudah pernah mengalami taper 7 tahun yang lalu, 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Itu selama asing udah mulai out, berarti asing kan keluar terus dan kita kelihatan. Ya, sementara ini kita masih bisa lihat nih, asing out, indeks berapa dari foreign itu keluar. Nah, ini dia punya tanda sudah terlihat jelas, asing udah out terus. Ya, jadi kenapa kita against mereka ya? Dana kita ajak IHSG bisa naik ke 7.000 kan karena ada asing. Jadi kalau asing keluar ya Betul. mau naik pakai apa? Gimana mau naik IHSG sekarang? Ya, ya, ya. Oke, thank you so much, Kak Albert. Jadi saya summary-kan ya, kalau beberapa poin yang tadi kita sudah bahas dari awal. Itu Ya, satu, bagi teman-teman yang gatel nih mau beli karena melihat market ini terkoreksi cukup dalam, tunggu. Karena market global itu saat ini masih proses tapering. Semuanya masih uncertain, Federal masih tetap akan menaikkan suku bunga, malah kita dengar 75 basis point ya kok ya next. Terus suku bunga Bank Indonesia juga akan dinaikkan 75 basis point. Itu adalah strong signal buat kita untuk tunggu dan bersabar. Karena ada uncertainty yang sangat tinggi. Bagi teman-teman yang mau belanja dan memang harus belanja misalnya, tadi Ko Albert mengarahkan ke saham-saham komoditas coal. Dan saya sangat setuju dengan pendapat Ko Albert karena saham-saham tersebut itu masih lagging dibandingkan dengan harga coal-nya sendiri. Dan jangan lupa mereka memberikan dividend yield yang sangat fantastis. Ya kan? Jadi kita ekspektasi tahun 2022 ini tutup buku akan sangat bagus deh bukunya mereka. Kalian akan reap the result tahun depan dengan dividend yield yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari bunga deposito. Terus, Ko Albert tadi ada mention tentang saham-saham yang lain. Oh, saham properti. Itu juga masih lagging, boleh diintip. Jika ada koreksi yang cukup dalam, mungkin boleh ya kok ya belanja dikit-dikit ya. Karena yes. eventually all the money will have to be hold somewhere gitu kan ya. Dan tadi penjelasan Ko Albert cukup bagus. Lari kemana lagi gitu orang-orang kaya. Mungkin larinya ke properti. Nah, untuk saham bank digital dan bank related, hati-hati juga, jangan terburu-buru untuk invest di saham-saham bank. Walaupun suku bunga akan naik, take note bahwa deposito juga akan naik. Jadi banyak investor-investor yang akan masuk ke deposito atau ke government bond instead gitu ya. Tidak necessarily ya, langsung impact performance bank. Betul. Terus terakhir, Ko Albert mention tentang saham teknologi. Saham teknologi bagi teman-teman yang mau invest di saham-saham baru nih terutama ya, yang baru-baru IPO, itu Goto, Buka, maupun Wirk, dan lain sebagainya ya, hati-hati jangan sampai FOMO. Karena kita tidak tahu harga murah itu berapa gitu ya, Ko Albert ya. Memang nanti betul, betul. Jadi kalau mau beli pun juga tunggu sampai harganya make sense dan itu pun di-keep untuk jangka panjang. Begitu ya, Ko Albert ya? Yes, betul. Oke. Ya. Terima kasih banyak nih. Saya ada mau lagi kirim masukan? mau kasih tahu satu pesan yang paling penting ya buat teman-teman yang kalau mau main ke dalam sektor coal. Jangan sampai beli sektor coal pada saat mereka mau bagikan dividen. Never do that. Ya, itu paling besar dividen trapnya di coal. Biasa nih yang saya lihat ya trader pemula itu lihat,
wah ini besok udah mau kumdet nih, dapat dividen 18%, dia beli di hari itu udah siap-siap lose money. Ya, jadi teman-teman semua yang di sini, yang kepingin trading di call, jangan keep sahamnya kalau baru mau beli, apalagi mereka mau bagikan dividen. Itu dividen trapnya parah sekali. Jadi teman-teman bukannya untung, habis dapat dividen, sahamnya turun, ya teman-teman malah loss. Jadi kalau bisa, ya trade scalping masih oke. Tapi kalau udah menjelang mau bagi dividen, dan teman-teman baru mau beli, mending tunggu mereka bagi dividen. Gitu. Nangkep. Nah, tapi kan sekarang para call player ini udah pada bagi nih kok. ITMG kemarin sudah bagi. Adaro juga kalau nggak salah udah lewat ya kumdate-nya ya. Ya, kalau yang sudah lewat, mau teman-teman beli masih oke. Tapi kalau yang baru mau bagikan dividen, teman-teman beli sebelum beberapa hari ini yang mereka mau bagikan dividen, itu yang harus hati-hati. Makanya saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang di sini dengar belum punya call kepingin beli nih, jangan sampai nanti pas mau beli itu hari-hari sebelum mereka kumdate-nya. Itu bahaya sekali resikonya. Oke, very good point, ya. Iya, oke. Itu pesan dari saya sih. Terima kasih banyak, Ko Albert. Ini viewernya makin banyak, tapi pertanyaannya juga nggak ada. Jadi, iya, sama-sama. Thank you, sudah di invite ya.